وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Quran, sahabat tasakur dimanapun antum berada yang mengikuti kajian online juga yang offline ya. Semoga semuanya sama-sama mengharapkan mendapatkan maghfirah, mendapatkan keridhaan Allah serta keberkahan sehingga bisa hidup dengan selamat di dunia terutama di akhirat. Dengan salah satunya yaitu senantiasa sebarkan satu konten dakwah 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan. Dengan salah satunya yaitu senantiasa sebarkan satu konten dakwah 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan. Kalaulah kita lengah atau lemah, maka kita akan terbawa, terseret oleh arus dunia yang mana dunia ini akan terus menyeret kepada hal yang kurang baik. Bahkan sebutkan ad-dunya sumun qatil. Dunia itu racun yang sangat mematikan. Maka penawarnya adalah zuhdu fiha, yaitu dengan zuhud. Apa makna zuhud? Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Jadi mari kita mulai yang belum tahu atau baru mendapatkan pencerahan tentang zuhdu fiha, mulai hari ini, mulai sekarang kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya buat di akhirat. Tinggalkan. Banyak hal yang sia-sia, mubadir, tinggalkan semua. Tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat. Contoh nongkrong nongkrong, kira-kira apa yang manfaatnya buat di akhirat? Kalau tidak ada, tinggalkan. Karena itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Sedangkan waktu kita sangat kurang. Kalau antum semua belajar, dipakai belajar nih, waktu itu sangat kurang. Sangat kurang. Kita ingin menyelesaikan 30 juz saja itu sangat butuh waktu yang lumayan cukup lama, apalagi sampai ngejar ke tingkatan mungkin. Jangan kan menghafal ya. Tahsin dulu ya, tahsin. At-tashihat tilawah, memperbaiki bacaan. Ini butuh waktu yang lama. Maka tidak ada waktu buat main-main ya. Tidak ada waktu buat main-main. Buat melakukan hal yang sia-sia, buat melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Itu tidak ada waktu kita. Apalagi waktu sekarang ini makin cepat. Sebagaimana dalam hadis disampaikan bahwasanya semakin kesini waktu akan semakin cepat. Setahun tidak ada waktu kita. Apalagi waktu sekarang ini makin cepat. Sebagaimana dalam hadis disampaikan bahwasanya semakin kesini waktu akan semakin cepat. Setahun terasa sebulan terasa sepekan, terasa sehari terasa sejam. Akan begitu terus. Ini perputaran waktu dengan cepat dan ini fakta. Kabar ini pasti terjadi. Oleh karenanya waktu yang sangat singkat dan cepat ini harus kita maksimalkan untuk belajar. Untuk menyelesaikan tahsin, menyelesaikan qiraah bacaan ini agar kita bisa membaca baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, itu lumayan cukup butuh waktu yang lama. Kita mulai dari menaklukkan 28 huruf saja, minimal ada 28 pertemuan. Kalau kita sehari ngaji cuma sepekan sekali, berarti butuh 28 pekan untuk menyelesaikan 28 huruf. Kalau lulus. Kalau nggak bisa lulus tetap
tiap pertemuan satu huruf saja itu bisa lebih dari 28 pertemuan. Ya, 28 pekan itu berapa bulan? Ya, bagi 4. Seperti itu. Belum yang lainnya, misalnya hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum lam ta'rif, hukum lamul jalalah, hukum ra, mad. Mad kan banyak, ada mad asli, ada mad far'i. Mad far'i ini banyak. Nah, ada mad jaiz, mad wajib, mutasil, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Banyak mad asli, ada mad far'i. Mad far'i ini banyak. Nah, ada mad jaiz, mad wajib, mutasil, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Banyak mad arid, disukun, mad lil, mad badal, mad lazim juga banyak. Ada mad lazim mustaqal kilmi, mad lazim muhaqqal harfi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musyba'. Kemudian gharib juga ada, belajar saktah, imalah, naqal, ashil, waqaf ibtida, waqaf juga banyak. Ya, ada waqaf ikhtiyari, ada waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf qabih. Masih banyak. Kemudian belajar bacaan-bacaan yang ikhtilas. Kemudian juga ilmu qiraahnya banyak banget. Belum tentu setahun bisa selesai kalau mau belajar sampai tuntas. Makanya sangat disayangkan ya kesempatan yang berbahagia ini kalau sampai teman-teman, saudara-saudara sekalian tidak memaksimalkan waktu untuk belajar. Karena ini ilmu Quran itu semakin didalami itu masih banyak PR yang belum kita paham. Apalagi kalau sudah belajar qiraah 7 imam. Ya, belajar bacaan 7 imam. Ada 14 riwayat. Ya, kalau setahun satu riwayat 14 tahun minimal baru bisa menyelesaikan qiraah sab'ah sampai bersanad. Nah, waktu yang sangat singkat ini kalau kita pakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya sungguh rugi dan sia-sia. Baik, karenanya salah satu program tasakur ini adalah memaksimalkan waktu untuk teman-teman semuanya, baik yang offline maupun yang online, agar membantu ya, memfasilitasi, memberantas buta huruf Al-Quran ataupun memberantas kesalahan-kesalahan baca. Karena banyak saudara-saudara yang sudah lancar baca, hanya sekedar baca, sedangkan isinya tidak ke bawah. Ini jadi masalah. Baik, karenanya kita masih di menaklukkan 28 huruf hijaiyah. Kemarin sampai huruf apa? Huruf dal. Dal ya. Kita lihat sekarang zal. Beda dan dal dengan dal. Dalun sama zal. Baik, kita mulai. Huruf zal yang dal ada titiknya, ini zal. Ini ada dalun, ada zalun. Beda ya gitu. Makhrajnya itu dari ujung lidah. Za, al diapit oleh 2 gigi seri. Diapit, jadi lidahnya itu nempel keluar. Kemudian nyantel ke, tahu gak nyantel? Nyantel apa ya? Nyangkut ke gigi seri yang atas, yang gigi seri 2 nih, seri atas, seri bawah ini. Nah, lidah dari sini set nempel yang al tempelkan. Adapun seri yang bawah ngapit, bukan ngegigit, ngapit. Jadi nempel tapi tidak ditekan, tidak digigit. Al. Jadi enggak di dalam, tidak al, keluarkan al sedikit saja ujungnya. Al. Itu makhrajnya dari mana? Ujung lidah diapit oleh 2 gigi seri. Kemudian sifatnya apa saja? Sifat-sifat yang nempel pada huruf dal.
Pertama kita cek dari tebal tipisnya. Lal ini dibaca tipis, berarti istifal. Jadi lidahnya itu turun, ya, menggelar ke bawah. La, jangan diangkat, jangan la. Lal ini dibaca tipis, berarti istifal. Jadi lidahnya itu turun, ya, menggelar ke bawah. La, jangan diangkat, jangan la. Yang nempel pada huruf lal. Sifat huruf ada dua, ada sifat lazimah dan sifat aridah. Sifat lazimah yaitu sifat yang punya lawan, ada 5 bersama lawannya jadi 10. Gini. Isti'la lawannya istifal, jahar lawannya hamas, syiddah, rakhawah dan tawasud. Kemudian apa? Infitah, itbaq, kemudian ismat, idlaq. 10. Kemudian sifat yang tidak punya lawan, yang berdiri sendiri, itu ada takrir, sitolah, imalah, ya, inhiraf, qalqalah, gunnah, ya, tafashi, takrir, nah, sofir. Ini semua adalah sifat-sifat yang berdiri sendiri. Ada yang nempel, ada yang enggak. Contoh tadi di dal itu tidak masuk, tidak ada yang nempel sifat yang aridah, yang tidak punya lawan. Jadi yang nempel yang punya lawan semua. Ada istifal, jahar, rakhawah, kemudian apa tadi? Infitah sama ismat. Cukup 5, enggak ada lagi yang lain. Takrir enggak nempel, tafashi enggak nempel, ya. Inhiraf enggak nempel. Qalqalah pun tidak. Beda kalau dal ya qalqalah, kalau ini dal. Kalau dal qalqalah, ada. Kalau ini enggak, tidak idqala, enggak, tapi ilqala. Nah, ya. Kira-kira kecepatan yang menyampaikan? Cukup? Apa kecepatan? Cukup ya? Nah, biar gak ngantuk. Kalau terlalu ini kan ngantuk ya? Iya. Nah, terlalu lambat. Nah, ini senang insya Allah ya, tidak terlalu cepat. Iya. Kita praktek sekarang. Insya Allah lulus lah. Masa nggak lulus ini? Gampang ya? Insya Allah. Sebelum praktek ini dulu kesalahan-kesalahannya, ngecek kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan, kesalahan membaca dal. Pertama, suka ke z atau bahasa kami itu dibaca hamas, jadi zal, zalika, auzubillah. Nah, sering kita temukan ya bahasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jangan dibiarkan. Jadi teman-teman kalau yang di rumahnya ada TPA ya, TPQ, atau yang di TK juga ada pelajaran BTQ ya, di SD dan lain-lain, ketika mendengar anak-anak kita ya bacanya seperti itu, jangan dibiarkan, langsung dibetulkan. Kenapa? Karena harus dibentuk dari kecil. Kalau sudah besar ya kayak teman-teman di sini yang offline nih, ya udah agak keras gitu, bentuknya agak sulit. Misalkan yang biasa dari kecilnya dimonyongin, jadi monyong terus maju terus, gitu. Solihun misalkan. Itu kebentuk. Jadi ketika mengubah kepada mahraj aslinya tuh lumayan ya, agak adu regeng. Tahu adu regeng nggak? Ya, dipaksa gitu. Wah, sampai dibalik-balik. Nah, ini harus dibentuk dari kecil ya, dibentuk. Jadi walaupun masih anak-anak, tetap ya wajib seorang, kalau di rumah berarti seorang orang tua harus mencarikan guru yang ahli, yang kompeten, yang sudah kesanad lah. Kemudian kalau di sebuah lembaga berarti pimpinannya atau bidang kurikulumnya, ya, bidang kepegawaian yang mencari gurunya harus yang kompeten, ya, dicek dites dulu, diseleksi bacaannya, kemudian diseleksi sanadnya, nah, baru itu bisa ya mengajar Al-Quran. Jangan sembarangan menerima guru Al-Quran ya. Kenapa? Karena akan berdampak kepada
santri-santri kita, murid-murid kita kalau gurunya masih belum sesuai dengan tingkatan tartilan, apalagi belum sesuai atau belum bersanad. Nanti bahaya. Hasilnya itu akan berdampak kepada santri-santri kita. Ya. Kemudian untuk membentuk nanti keburu gede agak sulit. Ya. Terbentuk dari kebiasaan. Contoh tadi, zal dibaca zal. Jadi zalika banyakan orang itu baca. Zalika, a'udzubillah, ini salah. Ya. Saya sering dengar nih di kajian ibu-ibu tuh. Ya, kalau apa? Kita lewat ya mendengar ada majelis taklim ada a'udzubillah, zubillah. Bahkan ketika mereka yang suka gitu merutinkan bacaan Yasin itu ada di Yasin kan ada bacaan bahkan ketika mereka yang suka gitu merutinkan bacaan Yasin itu ada di Yasin kan ada bacaan saktah ya. Pada kalimat apa? Mimar qadina hada ya. Nah, itu kan saktah, berhenti sejenak. Jangan langsung ditabrak. Nah, kelihatan itu masih ditabrak-tabrak saja. Nah, ini PD-nya saya acungkan jempol, bagus ya. PD pakai mic, speaker kencang, bagus PD-nya. Tapi ya harus juga didukung dengan ilmu, dengan bacaan yang fasih. Ya, oleh karenanya kita jangan PD dulu, tapi kedepankan ilmu dulu. Kalau udah berdiri, insya Allah pede. Karena harusnya udah siap kan, udah siap perang nih. Gitu. Kalau belum siap perang pasti empot-empotan, kayak ngimamin lah sama. Kalau kita sudah menguasai surah yang akan dibaca itu tenang biasanya. Tenang, maupun di belakang tuh ada guru-guru atau ada yang senior-senior, kita yakin ya, udah mungkin nih. Insya Allah tenang, tapi yang belum mungkin biasa kepikiran, takut salah. Akhirnya salah beneran. Baik, itu. Pertama tadi apa? Ke Z, zalika. Nah, itu. Yang kedua, kesalahannya itu biasanya ke dal, balik ke dal. Dalika, da. Jadi sama dengan dal dengan dal itu sama. Dalika, dalikuma, dalikum. Itu kan salah, harusnya zalika, dalikuma, dalikum. Kemudian yang ketiga, biasanya dibacanya ke syiddah, tidak rokhawah. Contoh tadi id qala, itu salah. Harusnya gimana? Ngalir. Ngalir. Il qala yadzakkarun. Harusnya yadzakkarun. Ada itu. Ya. Itu sifat. Hak huruf harus dipenuhi. Jangan main-main ini. Ya. Jangan dianggap enggak dosa Ustaz. Waduh, bahaya ya. Diancam atimun, berdosa. Baik, kita samina wa ta'ana saja ya. Udah ada dalil, udah ada keterangan, pendapat, udah jelas dasar hukumnya. Kenapa? Karena merubah makna ya. Merubah makna. Saya kira cukup ya untuk kesalahan tadi. Ada ke Z ya. Ke mana tadi? Ke dal, kemudian ke syiddah al. Baik. Sama tadi yang ke tebal, ke isti'la. Auzubillah. Salah. Do dibaca tipis. Lu dalidu. Nah, 4 kesalahan yang sering kita temukan ya. Oleh karenanya berantas. Ya, ada tasakur di sini. Ya, pas banget memberantas buta huruf Al-Qur'an. Yang harus buta huruf bukan hanya yang belum bisa sama sekali Quran, tapi yang sudah bisa udah kenal tapi masih salah, belum pas di makhraj dan sifatnya ini dikatakan masih buta. Maknanya masih sama dengan buta huruf. Mungkin bentuk hurufnya hafal, oh ini ha, ini ha, ini jim. Karena ada titik yang membedakan. Tapi dari sisi makhraj ditanya dari mana nggak tahu. Sifatnya nggak tahu. Nah, berarti sama. Ini masih kategori buta
atau huruf. Nah, hadir di tengah-tengah kita ada tasakur, ya, program memberantas buta huruf Al-Quran. Baik, kita lanjut sekarang ke praktek. Tempelkan sifat-sifat yang tadi, kemudian keluarkan sesuai dengan makhrajnya. Siap. La, li, lu, bal. Silakan. La, li, lu, bal. Ya, harus nampak. Bal, bal. Segitu cukup. La, li, lu, bal. Ya. La, li, lu, bal. Du, dan, dani, dalna. Lu, dani, dalna. Ya, seperti biasa, kaidah ihfa gimana? Ditempelkan di makhraj ya, atau huruf yang ditemuinya, yang dihadapinya. Tanwin ketemu dal, berarti nempel di mana? Nempel di dal, langsung nempel. Dan gini. Ya, bukan ngambang, bukan la, itu salah. Bukan dudang. Ini enggak nempel tuh. Dudang enggak nempel, salah. Ya. Itu namanya ihfa ngambang. Ngambang enggak kokoh. Dan itu disalahkan bacaan seperti itu. Langsung nempel. Dudal, dia nempel. Dalna. Coba. Lu, dani, dalna. Iya, bagus. Ludan dani dalna. Lu, dani, dalna. Minal mulni. Minal mulni. Ngalir. Mulni. Mulni. Tahan dulu. Minal mulni. Minal mulni. Madidan danida. Madidan danida. Iya. Yuk, satukan. 1, 2, 3. Dari Dalidubal. Ludan danidan minal mudni madidan danida. Sekali lagi. Dalidubal. Terus. Ludan danidan minal mulni madidan danida. Baik. Coba. Akhir dicoba. Dari zubal. Ludan danidan minal mulni madidan danida. Ihfanya tadi ke dalam. Madidan. Madidan danida. Sekali lagi, masih meleset ihfanya. Dari zubal. Ngalir. Oh iya. Ujungnya ngalir. Dari zubal. Ludan. Keluar. Lulal nempel. Ludan danidan minal muzni madidan danida. Sekali lagi kalau Bapak tidak salah lulus. Kesempatan terakhir. Dari zubal. Nah, sisanya apa ujungnya? Kurang. Oh. Dari zubal. Ditekan biasa. Lali dubal. Empuk, ringan. Dari zubal. Ngalir kurang. Bal. Bal. Nah, gitu. Dari zubal. Zudan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Ya, sekali lagi terus. Kalau itu tadi ya sekali lagi terus. Dari zubal. Iya. Zudan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Bagus, lulus. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Jangan sekarang lulus tes pas pulang ke rumah baca salah lagi.
namanya nggak nempel itu ya. Mungkin seperti gitu kayaknya yang fenomena di luar yang bilang Ustadz dia udah bersanad tapi bacanya malah bagusan yang belum bersanad. Bisa jadi gitu, pas tesnya benar pas udah pulang lupa lagi salah lagi. Allah ya Ustadz mencoba ya kan. Zabi zubad Zudan dan zadna minal mudni mazidan danida. Di danida tadi kelihatan ragu di rokhawahnya. Jadi kayak tadi ragu ya, kayak ngerem. Ngalirkan saja. Tinggal itu satu lagi. Zabi zubad Zudan zanidadna minal mudni mazidan danida. Iya, bagus ya. Coba yadzakkarun. Yadzakkarun. Nampak? Yadzakkarun. Yadzakkarun. Nampak ya. Bagus. Lulus, Ustaz. Masya Allah ya. Semoga istiqomah, jangan lupa lagi. Amin. Amalkan, sampaikan ke yang lain. Insyaallah. Baik. Kalau yang lain mau apa itu? Tes huruf apa bacaan? Online Belum ada informasi? belum kan? Belum. Baru nyimak aja. Nyimak. Baik. Ini penting ya belajar dari dasar. Sekali lagi, kalau kita tidak memberantas, kalau bahasa anak menaklukkan. Kalau belum menaklukkan 28 huruf, maka sulit untuk jalan sendiri. Untuk baca sendiri itu sulit untuk bisa dilepas ya tanpa didampingi oleh seorang guru. Jadi harus selalu di store per surat, store benerin. Nanti surat kedua begitu lagi store benerin. Ini lama bisanya. Dan kita guru pun sebagai guru nggak bisa tenang ngelepas ya. Kenapa? Karena belum dikasih modalnya. Tapi kalau dari tadi menaklukkan 28 huruf ya, Anda sudah tenang ya, udah lepas aja, udah pasti insya Allah ya, bisa nempel karena udah punya predikat L tadi lulus itu beban gitu. Kalau sudah L kemudian disalah-salahin kan dosa. Kita udah tahu bacaan ini harus benar begini, tiba disalah-salahin ya, disalah-salahin maka jadi dosa. Beda halnya orang yang belum bisa masih salah, nah, itu masih dapat pahala kan, 2 pahala. Tapi kalau kita sudah bisa nih, disalah-salahin bacaannya, nggak dapat 2 pahala, palu dapatnya bukan pahala. Ya, paham maksudnya nih? Jadi yang dimaksud tadi dapat 2 apa? Ajra ini 2 pahala itu, yaitu berlaku bagi orang yang sedang tahap belajar dan dia belum tahu yang benar, jadi lagi proses. Tapi teruslah dia baca, jangan berhenti. Kan ada kemarin mahasiswa cerita, Ustaz, ada teman kami yang malah berhenti baca karena takut dosa. Ini salah paham ini. Ya, maksudnya itu yang berdosa itu yang sudah bisa baca nih, tapi disalah-salahin bacanya. Bisa karena takaluf, ya, berlebihan gitu. Itu juga disalah-salahin kan? Atau emang sengaja disalah-salahin. Ya, dianggap Quran ini sepele. Ini dosa. Beda halnya sama orang yang salah tapi dia sedang proses belajar. Inilah dapat 2 pahala. Berarti kesimpulannya jangan berhenti baca walaupun masih salah. Kalau kita lagi proses pembimbingan, lagi proses belajar. Lebih parah lagi, udah tahu belum bisa baca, salah bacanya, tidak mau belajar, ini parah. Parah. Ya. Dapat kayak 2 pahala. Ya, kayak sama dengan ketiga tadi nggak dapat. Karena sengaja udah tahu dirinya kurang, dirinya masih salah, dikoreksi juga banyak banget koreksiannya, tapi malah berhenti belajar. Ini kan dosa malah
menurut kami, hemat kami ini kena dua pasal. Satu pasal ya wajibnya mencari ilmu, dia nggak mau. Ya, karena thalabul ilmu fardhu ala kulli muslim. Ya, belajar atau menimba ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Sampai kapan? Sampai ajal ya, tiba. Yang kedua, ya, tadi dosanya itu kesalahan baca dibiarkan. Ya, kesalahan baca dibiarkan. Jadi dua pasal kena nih. Hati-hati ya, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat tasakur. Ini hati-hati. Kalau kita merasa belum bisa, maka segeralah belajar. Tapi bukan berarti berhenti baca. Terus baca terus. Tiap hari baca Al-Quran. Itu dapat 2 pahala. Untuk yang masih terbata-bata, tapi sedang proses belajar. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah tahu dirinya itu masih belum beres, belum benar bacaannya, tapi tidak ada kemauan untuk memperbaikinya. Ya, sudah tahu salah, tidak mau belajar. Ini dosa. Tadi 2 pasal yang benar. Menurut analisa ya hukum syariah seperti itu. Syariah Islam maksudnya. Baik. Masih ada waktu? Ada. Satu lagi mungkin ya, satu lagi. Kalau belum ada yang setoran. Setelah dal apa? Ro. Nah, alif batasa jim ha kha dal ra. Ya. Nah, ra lumayan kalau ra nih ya. Tidak semudah dal. Karena di gerakan takrirnya ini. Kadang kebanyakan R. Kemudian yang kedua di tafhim sama tarkiknya, ini harus pas. Yang itu 3 hal itu ya, banyak kesulitan dalam 3 hal ini. Baik, ro keluar dari mana ro? Coba akhi dicek di sukun ar. Dari mana? Terasa nggak? Rasa-rasa, dirasa-rasa. Dari ujung. Dari mana? Serius. Aur. Dari mana? Ujung lidah. Ujung lidah. Coba rasa-rasa lagi, salah ya, bukan ujung. Aur. Ya, dari punggung. Dohrul lisan, punggung lidah. Punggungnya itu yang ujungnya sini. Ujung tapi di sininya, nah di belakangnya. Jadi agak di lidahnya ditekuk. Jadi yang nyentuh yang ini ya, bukan ujungnya. Coba rasa-rasa. Tuh. Arra. Jadi yang nyentuh bukan ujung, ingat. Kalau ujung ar, pasti R-nya banyak. Nah ini penyebabnya. Kenapa Ustaz saya suka banyak R-nya? Jawabannya simpel. Salah makhraj. Di mana salahnya? Pasti itu yang kena ujung lidah. Karena kalau ujung lidah ditekan pasti kayak motor. Tuh, jadi gitu. Tapi kalau yang dikenakan punggung berarti agak ditekuk ya. Itu nggak bakal ada bunyi R, bakal gini. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa nggak bisa gitu. Ya, itu jawabannya. Ya, jadi teman-teman yang masih suka banyak R, Ar-Rahmanir Rahim, Nah, itu kesalahannya adalah salah makhraj. Di mana? Yaitu yang kena itu ke langit-langit itu adalah ujung lidah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah punggung. Dohrul lisani. Dari apa? Punggung lidah. Jadi ibarat kata itu ngagurabil atau ngagurabil. Bahasa Turki itu, ngagurabil. Ya. Turun kidul. Ngegelantung di sini nih. Nah, itu ngegelantung dikit. Ya. Ini ujung kan set. Nah, di sini gelantung kan. Ini ra nih.
Ini gelantung di sini. Di belakang, tapi di ujung tapi belakangnya. Pas ujung tapi belakangnya. Bukan punggung yang ini, bukan tengah. Kalau ini kan susah nih. Ujungnya tapi punggung. Bahasanya apa ya? Ujung punggung lidah. Ujung punggung lidah. Ujung lidah tapi punggungnya. Gitu. Coba rasa-rasa. Ar-ra. Disukun. Al. Ra-ri ru-dal. Ya. Kita masukkan sifatnya. Saya kira sangat jelas ini ya untuk makhraj. Sekarang sifat. Ra ini dibacanya kalau posisinya dia sedang tipis maka istifal. Tapi juga kadang posisinya tebal maka nanti ada sifat inhiraf. Ra. Baik. Jadi kalau ra-nya itu sendiri ya tidak masuk ke huruf isti'la. Kan huruf isti'la apa? Khusso, dog, tin, kill. Ra ada nggak? Nggak ada, berarti masuk ke istifal. Dari susunan itu ya, dari susunan kelompok, dari kelompok sifat isti'la, ra nggak masuk ke isti'la. Ra itu masuknya ke istifal. Kan selain itu berarti istifal. Khusso, dog, tin, kill itu isti'la. Berarti ra nggak masuk ke sana kan? Tidak ada ra di sana. Khusso, dog, tin, kill, nggak ada ra. Berarti ra itu selain itu, berarti ra selain isti'la, berarti istifal. Istifal ya. Yang kedua, ra dibaca jahar, tidak boleh ada angin. Yang ketiga, suaranya itu adalah tawasud, bin umar. Jadi dia tidak boleh ada angin. Yang ketiga, suaranya itu adalah tawasud, bin umar. Jadi dia tidak ngalir, tidak nahan juga. Jadi setengah lah, antara ngalir dan tidak gitu. Ada satu R, makanya satu R. Kalau lebih dari R berarti ngalir namanya. Ngalir aja. Makanya dikasih semacam batasan, dikasih batasan, patokan 1 R saja. Kenapa harus 1 R? Biar ro-nya nampak. Jangan sampai ro-nya hilang. Contoh, hilang nggak R-nya? Ar-Rahmanir-Rahim, hilang R-nya. Ini salah. Maka dikasih 1 R untuk nampak R-nya. Ro-nya nampak. Ra tuh. Ra. Kalau gini ro nggak nampak R-nya. Itu salah juga. Terlalu ke dalam. Ar-Rahmanir-Rahim. Hilang kan? Hilang R-nya. Nah, menghilangkan huruf bahaya. Jadi bacanya dikasih patokan 1 R saja. Nah, ini namanya tawasud. Masuk ke kelompok lin umar. Lin umar. Lam, nun, ain, mim, ra masuk. Tawasud. Kemudian rongganya dibuka. Ra bukan monyong, bukan ro. Ingat yang maju, yang itbaq. Mohon maaf salah. Bukan maju, apa? Nutup. Yang nutup hanya 4 huruf. Apa aja? Masih ingat? Ba. Salah. Yang nutup ada 4. Selain ini buka semua. Huruf yang itu, yang apa? Kembar. Mim. To, lo. Terus sad, dad itu. Ya ini huruf itbaq. Hanya 4 ya. Apa tadi? To sama lo, sod dan dode, kan kembar kan? Cuma 4 ini, berarti selain yang 4 semua dibuka. Simpel ya. Jadi gak usah bingung, ini mana ya, ini nutup muka. Ingat aja yang nutup cuma 4. Nutup bukan berarti monyong atau bukan maju, bukan begini. Bukan, tapi nutup aja. So, tuh. Tidak sa. Nggak gitu. Nutup. So. Ihdinas sira. Nah, kemudian to-nya juga nutup. To, bukan ta. Nggak gitu, tapi nutup. To. Siratal mustaqim. Ya. Sad
dode, to, do, atau dibalik to, lo, sod, dode. Itu huruf itbaq, huruf yang nutup. Selain itu muka semuanya. Nah, kemudian lidahnya masuk ke farra min lubin. Apa? Idlah. Nah, itu sifat yang punya lawannya. Ada 5 nempel, kemudian tambahkan lagi sifat aridoh, yaitu sifat takrir. Apa takrir? Getaran. Jadi R punya sifat R lagi apa? Ra punya sifat takrir. 6 tuh. Tambah lagi satu lagi, inhiraf. Condong. Condong ke dalam keluar. Ketika ke dalam arti berarti ngangkat. Jadi tafkhim tebal, keluar berarti tarkib. Jadi ro ini bisa tebal, bisa tipis. Kapan tebal? Ro. Satu, ketika ro berharokat fathah atau fathatain, domah atau domatain, itu tebal. Ro, ru, ron, run. 2, ro sukun, didahului oleh harokat fathah atau fathatain, domah atau domatain, ini tebal. Contoh, now, now, yang biasanya suka ada di akhir ayat ya, biasanya. Yang ketiga, ro sukun, didahului oleh huruf sukun, didahului oleh fathah, fathatain, domah atau domatain, ini tebal. Tuh, jadi ada 3 kondisi ro bisa tebal. Kemudian kapan ro tipis? Ro ketika berharokat kasroh atau kasrotain. Ri, itu contohnya. Ri, nari, jahannam, nari. Kemudian yang kedua, ro sukun, ro-nya sukun, sebelumnya kasroh. Balsir, balsir, tipis tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir, tipis. Qadir. Nah, bukan qadir. Nah, itu salah. Ya. Itu namanya tarqiq. Kalau tebal, tafkhim. Jadi ro ada 7 sifat. Apa aja Hi? Sebutin. Istifal, terus tawasud, jahar, infitah, takrir, idlah, takrir, inhiraf. Ada 7. Banyak nih. Makanya lumayan agak berlepat-berlepat ya ro. Ada 7 hadirin ya. Yang harus nempel pada huruf ro itu ada 7 sifat. Wajib nempel. Karena itu haknya ro. Kalau dikurangi berdosa. Jangan berani korupsi, dosa. Emang korupsi duit saja. Ya, Huruf korupsi sama. Lebih parah malah. Ya. Korupsi huruf lebih bisa kan, bisa jatuhnya apa? Kalau menolak kan beda sama nggak sama korupsi menolak. Kalau menolak huruf Quran, nah, kata Syekh kan itu sudah cukup untuk jatuh kepada kekafiran. Menolak Quran, jangankan satu ayat, satu huruf ditolak, ya, sudah jatuh kepada kekufuran, kufar. Nah, mungkin kalau analisasinya nih, kalau tidak nolak tapi lebih kepada meninggalkan, itu dosa besar pastinya. Walaupun nggak jatuh kafir, minimal apa? Dosa besar. Karena korupsi tadi. Ya. Korupsi kan dosa besar ya, Ber. Ya. Wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang disogok finnar, semuanya neraka. Berarti karena dosa besar. Sama korupsi huruf, ya, dosa besar. Ya. Kenapa dosa besar? Karena menghilangkan makna. Hilang. Contoh apa? Alhamdu. Itu satu kalimat apa 2 kalimat? Satu ya. Satu. Alhamdu apa maknanya? Yang bermula segala puji. Coba dalnya hilangin. Alhamdu. Artinya masih sama atau bukan? Beda. Bukan lagi. Apa alhamdu? Hamma. Apa hamun? Ya.
Nasoro. Nasoro. Menolong artinya. Kita baca naso, rohnya dibuang. Korupsi kita buang rohnya. Naso. Apa artinya? Ya, bukan menolong lagi. Naso apa itu? Disinilah menghilangkan makna. Bahasa kerennya ya korupsi huruf. Termasuk korupsi apa? Sifat. Ya, hati-hati. Jadi bukan hanya korupsi uang saja, huruf juga bisa dikorupsi. Astagfirullah. Ya, kita mulai latihan. Ada waktu 3 menit lagi. Saya yakin 50%. Belum tentu lulus nih sekali. Ini kalau sekali hari ini. Ya, nih. Jadi saya yakinnya 50%. Barangkali ada 50% yang lulus kan. Latihan. Buka. Ro, ri, ru, dau. Coba. Ro tebal tipis. Tebal karena fathah. Berarti tafhim. Ro, muka. Ro, buka setengah aja. Gak usah sampai muka. Gak usah sampai berlebihan. Jangan. Sedang saja. Ro, tebal, ri-nya tipis. Ri tipis, keluarkan itu, dorong condongnya keluar. Ri. Kemudian ru tebal, ru ke dalam. Ru, bau. Dalam lagi, bau. Jadi berarti bukan begini, bukan bau. Bukan ke bibir. Tapi lidah menakuk ke dalam. Bau. Bau. Allahu akbar. Coba. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Ra, ri, ru, bau. Ingat, yang tipis hanya kasroh. Setiap kasroh wajib tipis, setiap fathah dhammah wajib tebal. Jangan samar. Ya. Siap, fokus. Ro tebelin. Ro, ri tipis. Tebal, daur, tebal lagi. Ya, udah 3. Ri, daur. Rani, rarna. Dikomkan. Rani, rarna. Tebal semua. Rani, rarna. Minal mukni. Tebelin. Mukni. Mariror. Rani, ya. Radi, rubar. Rani, rarna. Minal mukni. Mariror, rani, ro. Ya, baca 2 kali bareng. 1, 2, 3. Rani, minal mukni. Mariror, rani, ro. Rari, ru-nya tebal. Rari, ru. Bau. Ulang lagi. Terus. Murni salah. Murni. Angkat. Minal murni. Iya, terus. Iya, masya Allah ya. Nanti tesnya besok, insya Allah. Nah, habis waktunya. Baik ya. PR ro-nya teman-teman yang menyimak, kalau yang mau setoran dal sama ro masih boleh besok, silakan sambil besok itu ke surah ya, perbaikan atau setoran bacaan nanti diperbaiki atas syih at-tilawah besok, perbaikan baca atas syih at-tilawah. Demikian yang bisa disampaikan hari ini. Semoga ini bermanfaat, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren.